Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fani Nurgevira, mahasiswa D3 Kebidanan tingkat 3, akan berpidato mengenai KEK atau kurang energi kronik untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia. Mari disimak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu semua. Kembali lagi bersama saya di kelas Ibu Hamil kali ini. Oke, langsung saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas rahmatnya kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah barokah ini. Yang kedua, salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang insya Allah kita mendapat syafaat di yaumil akhir. Selamat pagi ibu semua. Wajahnya sangat berseri-seri, masih semangat ya Bu ya. Ya, kelas Ibu Hamil kali ini akan membahas mengenai kurang energi kronik atau disingkat dengan KEK. Nah, ibu-ibu di sini sudah tahu belum apa itu KEK? Iya, ada yang betul, ada yang masih belum tahu ya Bu ya. Oke, nanti saya jelaskan ya Bu. Nah, apa sih KEK itu? KEK itu adalah suatu keadaan di mana ibu hamil ini kekurangan makanan yang berlangsung menahun atau kronis, sehingga timbul permasalahan kesehatan yang menyebabkan zat gizi ibu hamil yang semakin meningkat ini tidak terpenuhi. Nah, bahaya ya Bu. Makanya kita harus cegah dari sekarang ya Bu. Nah, dari mana sih kita tahu bahwa ibu itu KEK gitu kan? Nah, ibu waktu pertama kali mengetahui hamil, ibu periksa ke bidan kan? Nah, biasanya pada pemeriksaan pertama kali itu semua diperiksa dari atas sampai bawah. Diperiksa ya, semuanya dari kepala sampai bawah diperiksa. Nah, termasuk lingkar lengan atas ini. Ibu kan pernah nih diukur kan ya, ibu bidan. Nah, hasil ukuran itu menentukan ibu itu kekurangan energi atau KEK itu apa enggak gitu. Nah, coba ibu bisa dilihat nih, barangkali ada yang lupa atau barangkali ada yang belum tahu. Ini di catatan bidan itu ada enggak? Nah, di yang paling kedua di halaman 2 itu ada ya, ukur lingkar lengan atas. Nah, yang punya ibu-ibu berapa tuh? Lingkar lengan atas yang normal itu di atas 23,5 cm. Nih ibu-ibu, ada nggak nih yang di bawah itu? Tuh, si banyak ya. Nah, kalau gitu nanti kita bahas bagaimana sih cara untuk menaikkan atau menyeimbangkan gizi kita saat hamil ya Bu ya. Nah, perlu ibu-ibu tahu sekalian bahwa KEK ini sangat berdampak loh bagi ibu dan janinnya. Nah, apa aja sih dampaknya gitu? Nah, jika ibu yang mengalami KEK ini, waktu persalinan ini kurangnya otot-otot itu kurang kuat gitu untuk mengejan, sehingga akan menjadikan persalinan itu lama dan juga bisa menjadi perdarahan setelah persalinannya ibu ya. Nah, bisa jadi juga janin yang pertumbuhannya kurang, pertumbuhannya kurang, cacat, bisa lahir prematur, dan bisa jadi pas lahirnya itu berat badannya kurang Bu. Jadi untuk menghindarinya, ibu harus bersiap-siap nih dari sekarang. Nah, bagi ibu-ibu yang tadi sudah mengecek pemeriksaan waktu sama bidannya itu kurang, yuk semangat memperbaiki gizinya agar seimbang ya Bu ya, untuk kebaikan ibu dan janinnya loh. Kita sayangi janinnya ya agar sehat. Semuanya juga pasti ingin sehat, lancar segalanya ya. Yuk berusaha bareng-bareng ya Bu. Nah, di sini ada nih, pada di bawah nggak nih buku KIA-nya? Iya, di bawah semua ya Bu. Nah, coba ibu buka di buku KIA yang bagian ibunya ya, halaman 19. Nah, di sana itu ada, pokoknya di buku KIA itu lengkap sekali Ibu. Jadi ketika ibu membaca seluruhnya pun ibu tidak rugi, karena di sana sudah banyak ilmu yang disampaikan gitu. Jadi kita sambil baca sambil mengetahui ilmu baru gitu ya Bu. Di halaman 19 ini ada porsi makan dan minum ibu hamil untuk kebutuhan sehari-hari. Di sana ini agar tujuannya agar gizi ibu ini seimbang. Nah, ayo, yang pertama itu ada bahan makanan. Misal yang kita ingin bacanya itu dalam nasi atau makanan pokoknya.
Nah, buat ibu hamil trimester 1 dengan trimester 2 dan 3 itu berbeda kebutuhannya. Ya, makanya ibu-ibu di sini ada nih ibu hamil yang baru ya, Bu ya. Ya, teteh kemarin yang baru, iya, baru ya. Nah, di sini ada perbedaannya nih, bahwa untuk ibu hamil trimester 1 ini makanan pokoknya itu adalah 5 porsi sehari. Berbeda lagi untuk ibu hamil trimester 2 dan 3 adalah 6 porsi. Ya, ibu berbeda ya. Nih, satu porsinya itu 100 gram atau lebih mudah lah kita hitung 3 sampai 4 gelas nasi gitu. Ya, nasinya ya, bukan berasnya Bu ya. Nah, oke. Yang kedua ada nih teman makannya, ada protein hewani seperti ikan, telur, ayam, lainnya gitu ya. Nih, berapa sih porsinya? Untuk ibu hamil trimester 1 di sini ada 4 porsi. Misal karena enggak mau ikan terus, misalnya 2 telur, 2 ikan seharinya. Ya. Nah, kalau untuk trimester 2 dan 3 Bu gitu. Sama ternyata 4 porsi. Boleh dicampur deh, boleh misalkan ibu hari ini maunya telur aja lah dan lagi doyan telur, boleh. Ibu mau misalkan aku mau campur nih ikan iya, telur iya, ayam goreng iya, boleh. Gimana ibu ya, yang penting ibunya gizinya seimbang. Yang ketiga ada protein nabati nih seperti tahu, tempe, dan lainnya. Berapa porsi sih tiap hari? Untuk ibu hamil trimester 1 ini adalah 4 porsi. Dan untuk ibu hamil trimester 2 dan 3 juga 4 porsi. Boleh dicampur nih, ada tahu tempe tiap hari. Atau Bu, aku nggak suka nih gitu. Boleh deh dikit atau diganti dengan bahan protein nabati lainnya. Ya Bu ya. Yang penting tiap hari ini ada gitu ya. Yang keempat, ada sayur-sayuran nih. Berapa sih porsi sayuran tiap hari? Ternyata sama untuk ibu hamil trimester 1, 2, dan 3 itu sayuran per hari adalah 4 porsi sayur. Nah, satu porsinya itu segimana sih Bu gitu ya. Di sini ada satu porsinya itu sama dengan 100 gram atau lebih mudahnya nih satu mangkuk sayur matang tanpa kuah. Jadi kebayangnya tuh tanpa kuahnya satu mangkuk kayak penuh gitu ya sayurannya. Apalagi kalau pakai air berarti kan lebih gitu. Boleh deh di berapa kali ambil gitu ya. Nah, yang selanjutnya nih ada buah-buahan. Siapa nih di sini yang jarang makan buah-buahan? Ayo. Sering ya Bu ya, karena buah-buahan juga kan memperlancar BAB ibu ya. Biasanya yang trimester akhir nih suka agak susah ya BAB-nya ya. Tuh siapa? Ya, jadi diperbanyak minum air putihnya, diperbanyak makan buah-buahan yang berserat ya Bu ya. Nah, di sini ada buah-buahan tiap hari ini adalah 4 porsi. Satu porsinya itu 100 gram atau satu potong pisang sedang, boleh ya. Apa aja ibu mau, misal pepaya boleh. Apa aja boleh. Baik, selanjutnya ada minyak atau lemak. Ibu hamil trimester 1, 2, 3 ini sama. Setiap hari ini ada 5 porsi dari minyak atau lemaknya. Nih, minyak atau lemak ini termasuk santan yang digunakan di dalam bahan masakan ya Bu. Nah, misal satu porsinya ini sama dengan 5 gram ya, atau 1 sendok teh. Ini bersumber dari pengolahan makanan seperti menggoreng, menumis, segala macam yang menggunakan minyak atau lemak itu ya Bu ya. Nah, dan yang terakhir ada gula. Ibu hamil trimester 1, 2, dan 3 sama-sama setiap hari membutuhkan 2 porsi gula. Nah, satu porsinya ini adalah 10 gram atau 1 sendok makan. Nah, bersumber juga dari kue manis, minum teh manis, dan lain-lain. Itu udah termasuk porsi masuk ke gula ya Bu. Nah, air putihnya nih suka pada minum 8-12 gelas gak nih? Nah, itu tuh wajib ya, minimal 8 gelas per hari ya Bu ya. Kita wajib minum 8-12 gelas per hari ya. Nah, ini berlaku setiap hari Ibu ya. Jadi Ibu harus rajin. Misal lupa nih, udah makan apa aja ya pagi tuh. Atau nanti misal Ibu di rumah ngobrol dengan yang suka bantuin masak, atau misalnya dengan ibu yang biasanya jagain, ibu mertua atau ibu sendiri, ibu mau makan ikan, mau makan tempe. Nah, tapi nggak sedikit juga nih ada beberapa ibu-ibu yang sering curhat, katanya suka dilarang gitu ya sama mertua untuk gak boleh makan telur ya kalau lagi hamil, yang anjir-anjir gitu. Sebenarnya boleh ibu,
Jadi memang tidak ada pantangan ya. Tidak ada pantangan dalam makanan ya, selagi itu tidak berlebihan. Jadi boleh-boleh aja. Justru bagus, telur, ikan itu kan proteinnya tinggi tuh Bu. Bagus buat pertumbuhan janin juga. Oke, di sini setelah Ibu mengetahui semuanya, saya harap Ibu menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Yuk semangat untuk memperbaiki gizi kita masing-masing demi kita dan buah hati kita. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah datang ya Bu.